Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sama-sama baik kita membaca dulu supaya pembelajaran kita pada siang hari ini memperoleh keberkahan. Baiklah, pembacaan doa dimulai dan dipimpin oleh Imam Rasul. Doa mulai. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan melanjutkan untuk mempresensi dulu. Ini tadi sudah masuk pertama ya, pertama yang melanjutkan. Yang tidak masuk hari ini Alvida Omalaryani, izin ya. Itu Naswa Alia sakit ya. Itu Mofsidah izin. Sepakat ya. Baiklah. Nah, sekarang Ibu melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Seperti minggu lalu kita masih belajar materi tentang apa itu? Tentang cerpen. Nah, kemarin kita sudah belajar cerpen apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Unsur pembangun cerpen dulu. Unsur pembangun cerpen apa lagi? Ada intrinsik, yaitu unsur yang ada dalam pada cerpen, Ya. seperti tema, alur, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, serta makna. Dan juga unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang di luar cerpen seperti bahasa, latar belakang pengarang, serta nilai-nilai moral pada cerpen. Nah, untuk mengkonstruksi cerpen itu ya, seperti yang sudah kalian tangkap di layar itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membuat kerangka karangan cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasannya. Yang kedua, kalian juga nanti akan membuat satu produk yaitu apa? Menulis cerpen. Tentunya juga memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Nah, sekarang untuk menguji pembelajaran minggu lalu, apakah kalian sudah paham? Ibu akan menanyakan dulu. Kemarin ada struktur cerpen itu ada berapa? Ya, silakan. Jadi struktur cerpen itu ada 5. Ada 5, ya ada 5 benar. Apa saja? Pertama orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga evaluasi, yang keempat resolusi, dan terakhir produk. Benar ya? Ada 5 kemarin struktur yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komunikasi, ketiga resolusi dan nah sekarang Ibu akan menayangkan sebuah cerita pendek. Kalian harus menyimak baik-baik. Setelah nanti Ibu menayangkan sebuah cerita pendek ini, nanti ada kegiatan kalian ya. Ini kita masih pemanasan dahulu. Nah, kita nanti akan menganalisis strukturnya berdasarkan struktur cerpen tadi. Setelah kalian menonton, melihat tayangan si cerpen tadi, nanti kalian tunjukkan mana bagian orientasi, mana bagian komunikasi dan seterusnya sampai di koda. Paham ya? Yang harus aku lakukan hanya melawan. Tap, tap, 1, 2, 3, tap, tap, 1, 2, 3. Keduluan, nanti ke skor yang angka. Soalnya Mas masih sibuk. Jawab Mas Agit, bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimat. Aku hanya mengambil. Aku segera berganti pakaian dan bergegas ke rumah sakit. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu ibuku dan mengatakan kalau aku akan menari lagi. Keputusan oleh ibu, aku paksakan orang lain. Aku akan menari karena aku menikmatinya. Bagaimana ceritanya? Menarik tidak? Menarik. Ada ilustrasinya juga ya. Kasih gambarnya. Nah, siapa dapat menceritakan kembali? Bu. Sudah menyimak baik-baik semuanya tadi ya? Sudah. Ya, silakan. Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Syarifah Sidiki ingin menyimpulkan cerita yang tadi dari video tersebut. Ada seorang wanita dari keluarga mahir menari yang mempunyai bakat besar dalam menari. Namun di satu titik dia jenuh dalam menari dikarenakan ada pertengkaran hebat dengan ibunya. Dia dihadapkan dengan kenyataan
bahwa dia akan tampil di panggung besar untuk menggantikan ibunya. Dia menyadari bahwa menari adalah nadinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak perempuan siapa namanya lagi? Ada. Dia itu sebenarnya dari awal suka hobi menari. Tapi kenapa jadi dia memuda? Saya berjalan sama dia merasa jenuh, memuda, hobinya menari. Terus ada ketegangan dengan ibunya. Dia bersetekan dengan ibunya sampai pada akhirnya tadi terjadi pemukulan anaknya ya, karena beradu argumen tadi. Silakan berkelompok, nanti kalian cari orientasinya tadi yang mana cara kita kerja. Habis itu komunikasinya, evaluasi sampai info-nya. Paham? Paham. Orientasinya ya, bagian pengenalan atau pendahuluannya tadi yang seperti apa? Yaitu ada anak yang bernama Dinda, dia sangat menyukai menari. Siapa yang benar kelompoknya? Silahkan berikan bintang. Silahkan. Yang salah tidak usah, tidak dapat bintang. Ya. Nah, kelompok 2 ada berapa? 4. Kelompok 3 ada? Kelompok 4 ada? Kelompok 5 ada? Kelompok 6? Kelompok 7? Berarti yang paling sempurna jawabannya kelompok ya. Nah, sekarang setelah kalian memahami apa yang sudah Ibu ajarkan kemarin, ini materi sebelumnya tentang ini ya, strukturnya berkaitan dengan hari ini kelanjutan materi kita, kalian akan membuat apa? Kerangka karangan berdasarkan peta pikiran, memakai peta pikiran atau mind mapping. Nah, sudah pernah membuat mind mapping di kelas 10 ya? Sudah. Nah, sekarang kegiatan kalian yaitu akan membuat kerangka karangan. Kemarin dari pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyuruh kalian untuk bersiap akan membuat proyek nulis cerpen ya. Itu kan kemarin sudah Ibu suruh kalian merancang cerita apa yang akan kalian tampilkan, yang akan kalian bawakan. Dan cerita kemarin yang akan kalian bawakan itu Ibu minta kemarin menggunakan kearifan lokal. Ya tidak? Nah, kearifan lokal kemarin bisa kalian sertakan diksinya, bisa kalian sertakan peristiwa yang ada di daerah kita ini. Misalnya menggunakan bahasa satu kata bahasa itu, misalnya satu paragraf nanti yang menulis si Abdurrahman. Jadi dalam satu paragraf itu Rahman menulis, nanti setelah titik ditulisi namanya Abdurrahman. Memakai metode estafet writing atau menulis berantai ya. Jadi dalam satu tulisan cerpen itu nanti ada 5 siswa yang menulis. Jadi paragraf 1 si Rahman, tulisi nanti paragraf 1 Abdurrahman setelah titik. Lanjut ke paragraf 2 nanti si Muradillah selesai paragraf 2 dan seterusnya sampai kalian 5 kelompok. Kalian juga bisa saling menyunting, saling memberi masukan di dalam kelompok kalian masing-masing. Gitu ya. Dan nanti juga Ibu beri waktu 2 kali pertemuan. Bisa kalian laksanakan di luar jam pelajaran. Jadi tidak di pelajaran Ibu yang pasti kelas ya. Tapi nanti saat kalian di luar jam pelajaran. Bisa nanti hari Sabtu kan kita lidik. Silahkan dicermati, dipahami. Nanti Ibu juga menyediakan karton kalian untuk membuat peta pikiran. Nah, itu juga sudah Ibu tayangkan ya LKPD-nya di layar, bisa juga mencermati di layar. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 langsung
Silakan dimulai dari Rabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka cerpen. Saya dari kelompok 1, saya Raudia Saputri, ingin mempresentasikan hasil ini. Jadi, judul yang saya buat adalah Madihin yang bertema kebudayaan. Jadi, isi dari cerita ini adalah seorang anak yang terlahir dari Banjar yang bernama Raisa. Pada siang hari di hari Minggu, dia itu ingin mengetahui apa itu Madihin, karena Madihin adalah suku turun-menurun di warisan nenek moyangnya. Saya dari kelompok 2. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Koja Tunida. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita yang kami tentukan dengan strukturnya. Jadi judul cerita kami itu adalah Selamat Datang Roti. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita dari kelompok 3, kelompok Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mahfuja sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kami membuat cerpen dengan judul Si Comel Berhati Mungil. Tetap harus ada batasan dalam bercanda. Ya. Beri aplaus. Iya, jadi kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Coba siapa dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Silakan Salman. Jadi hari ini kita belajar cara membuat karangan cerpen karangan cerpen yang diaplikasikan ke dalam editing atau peta pikiran. Apa tadi? Menulis cerpen dari luar pelajaran. Nah, Ibu beri waktu berapa tadi? 2 minggu. 2 minggu. Nanti jadi 2 minggu setelah ini harap sudah dikumpulkan selesai ya. Bisa nanti kalian taruh di mana olahan kita, atau nanti kalian juga teknik baru di Instagram kita ya, ditampilkan di situ. Nah, habis itu mempelajari materi selanjutnya nanti kita akan belajar bab terakhir ya, tentang resensi buku. Nah, ini juga mau masuk materi, mau masuk ulangan selanjutnya dari Ibu Mita. Kalian juga segera tadi ya, jangan sampai tidak masuk dalam keterangan, selalu belajar dan lebih giat belajar lagi ya. Kita akan ulangan di akhir bulan ini. Gitu. Nah, untuk sebelum kita menutup pertemuan hari ini, baiknya